Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananto Adi Prasetyo, NIM 19145, menjadi perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai konsep dasar penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien dewasa pada sistem perkemihan benign prostate hyperplasia atau BPH. Berikut adalah anggota kelompok 4. Yang pertama, Nuha Aliyah Nur Azizah, kemudian Ferdiana Sari Tidar, yang ketiga Maharani Sekar Putri, dan yang keempat saya sendiri, Ananto Adi Prasetyo. BPH merupakan adanya perbesaran progresif atau perubahan ukuran dari kelenjar prostat yang menimbulkan terjadinya retraksi pada jalan urin atau obstruksi. Etiologi. Beberapa fakta menyebutkan bahwa BPH terjadi ketika kadar hormon estrogen meningkat sedangkan kadar hormon testosteron menurun, serta ketika jaringan prostat lebih sensitif terhadap estrogen dan kurang memiliki responsif terhadap testosteron atau dihidrotestosteron atau DHT. Kemudian dipengaruhi oleh faktor lain juga, yaitu pengidap diabetes mellitus, usia lebih dari 50 tahun, adanya sindrom metabolik, memiliki riwayat keluarga generasi pertama, kemudian faktor genetik, kemudian perokok, riwayat hipertensi, hormon steroid, diet, dan obesitas. Tanda dan gejala BPH. Pada gejala BPH dibagi menjadi dua gejala, yaitu gejala iritatif adalah gejala ingin sering berkemih, rasa ingin berkemih saat malam hari atau nocturia, dan adanya rasa dorongan ingin berkemih urgensi. Sedangkan gejala obstruksi adalah gejala berupa terjadinya penurunan pancaran urin, hesitansi, adanya rasa tidak tuntas setelah berkemih, harus mengejen saat berkemih, setelah itu urin akan keluar setelah berkemih, dan voiding. Pemeriksaan penunjang dibagi menjadi dua, yaitu laboratorium dan pencitraan. Untuk pemeriksaan laboratorium dibagi menjadi tiga, yaitu pemeriksaan prostate spesifik antigen atau PSA, kemudian pemeriksaan sedimen urin, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal. Lalu pemeriksaan penunjangnya sendiri dibagi juga menjadi tiga, yaitu pemeriksaan ultrasonografi transrekti atau TURS, kemudian ada foto polos abdomen, kemudian pemeriksaan lain atau flow rate dan residual urin. Untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan prostat spesifik antigen atau PSA, serum yang digunakan untuk mengetahui terjadinya perjalanan penyakit BPH. Apabila PSA berada dalam kadar tinggi, maka dapat dikatakan bahwa didapatkan keluhan yang disebabkan adanya laju urin yang tidak normal. Prostat mengalami pertumbuhan volume yang lebih cepat, kemudian memiliki peluang yang lebih banyak untuk terjadinya retensi urin akut. Pada PSA yang ada di serum bisa memungkinkan terjadinya peningkatan pada peradangan keganasan prostat setelah dilakukannya manipulasi pada prostat atau TURP atau biopsi prostat, kemudian retensi urin akut serta di usia lanjut. Berdasarkan usia, kadar PSA dapat dikatakan normal apabila berjumlah yang sesuai dengan usia yang dimiliki, seperti usia 40-49 tahun memiliki kadar 0 sampai 2,5 Ng per mili, kemudian usia 50-59 tahun dengan kadar 0 sampai 3,5 Ng per mili, kemudian 60-69 tahun dengan kadar 0 sampai 4,5 Ng per mili, dan umur 70 sampai 79 tahun dan kadar 0 sampai 6,5 Ng per mili. Pemeriksaan sedimen urin. Urin diambil, kemudian sedimen urin dibawa ke laboratorium untuk dilakukan kultur urin dengan tujuan mencari adakah jenis kuman yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi, dan untuk menentukan sensitivitas pada kuman terhadap adanya beberapa mikroba yang akan diujikan, serta bisa mendeteksi ada atau tidaknya hematuria dan leukosituria. Kemudian ada pemeriksaan fungsi ginjal.
Banyaknya kasus yang menjelaskan bahwa terjadinya obstruksi intravesika yang diakibatkan oleh BPH akan menimbulkan gangguan pada traktus urinarium, bagian atas atau bagian bawah. Pemeriksaan vaginal memiliki manfaat sebagai jalan petunjuk untuk perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pencitraan pada saluran kemih bagian atas. Pencitraan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ultrasonografi transrektal atau TERS. Diberikan pemeriksaan ini untuk mengukur besar atau kecilnya volume kelenjar prostat maligna. Selain itu juga sebagai petunjuk untuk dilakukannya biopsi aspirasi prostat, mengukur jumlah residual pada urin, serta digunakan untuk menemukan apakah terjadi kelainan yang mungkin ada di dalam buli-buli. Yang kedua, foto polos abdomen. Pemeriksaan yang digunakan untuk menemukan apakah didapatkan batu pada saluran kemih atau bisa digunakan untuk menunjukkan adanya bayangan buli-buli yang terisi urin. Dan yang ketiga, faktor lainnya. Faktor lain seperti pancaran urin atau sering disebut dengan flow rate ialah pemeriksaan sederhana yang dilakukan dengan cara menghitung banyaknya jumlah urin yang keluar dibagi dengan waktu lamanya miksi berlangsung dengan satuan mililiter per detik. Yang kedua, residual urin ialah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menghitung banyaknya jumlah sisa urin setelah dilakukan miksi. Setiap orang memiliki jumlah residual urin yang berbeda, seperti halnya manusia dengan tidak memiliki riwayat penyakit BPH atau sedang mengidap penyakit BPH. Berikut jumlah residual urin. Orang normal berada pada rentan 0,009 sampai 2,24 ml dengan rata-rata 0,53 ml. Kemudian, kurang dari 78% laki-laki normal memiliki residu urin di bawah 5 ml. Kemudian, semua laki-laki normal memiliki residu urin di bawah 12 ml. Penata laksanaan medis dibagi menjadi 2. Yang pertama, non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis di sini, yang pertama, apabila ingin buang air kecil, tidak disarankan untuk menunda atau menahan buang air kecil. Yang kedua, sebaiknya tidak meminum apapun 1 jam atau 2 jam ketika hendak tidur. Yang ketiga, mengurangi asupan minuman yang memiliki kandungan alkohol dan kafein. Yang keempat, menerapkan pola makan yang sehat. Yang kelima, menjaga agar berat badan ideal. Yang keenam, rutin melakukan olahraga secara teratur dan melakukan senam Kegel. Kemudian yang ketujuh, manajemen pola pikiran agar tidak terlalu stres. Dan yang ke-8, membuat jadwal dilakukan buang air kecil seperti setiap 6 jam atau 4 jam sehari. Kemudian penataan laksanaan farmakologis dibagi menjadi 5. Yang pertama, penghambat 5-alfa reduktase. Yang kedua, antagonis reseptor alfa-1 adrenergic. Yang ketiga, agonis beta-3 adrenoreseptor. Yang keempat, inhibitor fosfodiesterase 5. Dan yang terakhir, antimuskarinik. Berikut ada video mengenai penata laksanaan medis yang dapat dilakukan. If you have benign prostatic hyperplasia, or BPH, your prostate gland is enlarged. The prostate is a walnut-sized gland in men. Just beneath your bladder, your prostate gland surrounds your urethra, the tube through which urine and semen exit your body. Your seminal vesicles and prostate make fluid that combines with sperm cells to create semen. During normal urination, urine flows from your bladder through the part of your urethra inside your prostate, then through the rest of your urethra to leave your body. For unknown reasons, your prostate gland may enlarge as you get older. If you have benign prostatic hyperplasia, your prostate may grow large enough to narrow or block the part of your urethra that runs through it. As a result, your enlarged prostate may slow or block the urine flow out of your body when you urinate.
The symptoms of benign prostatic hyperplasia include frequent urination or urge to urinate, especially at night, a weak or interrupted urine stream, and straining to urinate. Over time, untreated benign prostatic hyperplasia may cause the following complications: inability to urinate, damage to your bladder and kidneys, bladder infections, bladder stones, and urine leakage called incontinence. If you have benign prostatic hyperplasia with mild or no symptoms, your doctor may recommend watchful waiting, which includes getting your prostate checked every year to make sure your symptoms or health are not getting worse. If you have moderate symptoms that bother you, your doctor may recommend medication, such as alpha blockers. Alpha blockers relax muscle tissue in the neck of your bladder and in the urethra to improve your urine flow. 5-alpha reductase inhibitors may also improve urine flow over several months by reducing the size of your prostate. You may receive a combination therapy of both types of drugs. If medication isn't relieving your symptoms, your doctor may recommend a surgical procedure called transurethral resection of the prostate, or TURP. During this procedure, your surgeon will insert an instrument called a cystoscope through your urethra to reach your prostate. Then, a wire tool called a resectoscope will be inserted through the cystoscope to shave off tissue, which will widen your urethra. Other minimally invasive variations on this type of procedure use lasers, microwaves, radio waves, or electrical energy from tools inserted through the cystoscope to remove some or all of your prostate gland. If your prostate is very large, your doctor may recommend an open prostatectomy procedure. In open prostatectomy, your surgeon will make an incision in your lower abdomen. After exposing your prostate, your surgeon will make an incision in its outer capsule. Next, the tissue inside your prostate will be removed, and the capsule incision will be closed with sutures. Finally, your skin incision will be closed with sutures or staples. You can't prevent benign prostatic hyperplasia, but the following lifestyle changes can make your symptoms less severe. Avoid medication that can make it harder for you to urinate, such as antihistamines and decongestants. Stop drinking fluids for a few hours before bedtime. Avoid drinking alcohol or fluids that contain caffeine. Try to empty your bladder by double voiding. To double void, urinate, wait a few minutes, and then try to urinate again. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.